Tidak tahu diri, rumah mau digusur Jokowi masih disalahin. Denny Siregar, saking dungunya, Jokowi lagi yang disalahin. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Inilah Rocky Gerung, sepinter-pinternya orang ini menghina, ternyata dialah yang menjadi sosok yang paling terhina di antara yang terhina. Manusia yang sering mendungu-dungukan Presiden Joko Widodo, sekarang mulai menjilat-jilat dan mengemis kepada Jokowi. Mengemis kepada pemerintah untuk dibela. Mengemis pembelaan itu tidak ada salahnya, tapi kalau Rocky Gerung yang melakukan itu, tentu sangat jelas dia sedang panik. Bayangkan, kalian selama ini dihina sama orang, tapi ternyata orang itu mendadak baik karena ada maunya. Kan goblok. Dia itu hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodong. Rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong, dibela juga sama aktivis bodong. Masalah bodongnya Rocky dan rumahnya ini membuat pegiat media sosial Denny Siregar memberikan sentilan di akun Twitternya @DennySiregar7 dengan melampirkan sebuah laman berita. Denny mengatakan bahwa yang gak habis pikir, Rocky Gerung yang ditipu napi tanah dan beli tanah garapan dengan harga murah, dan saking dungunya gak ngecek sertifikat yang ia pegang. Akhirnya mau digusur sama yang punya tanah. Dan yang paling aneh, Jokowi lagi yang disalahin. Hahaha. Dari cuitan Denny Siregar tersebut, banyak mengundang berbagai komentar dari netizen. Kata akun @Marvel, dia yang beli tanah, dia yang kena gusur. Jokowi nggak tahu apa-apa malah disalahkan. Gerung dongo, hahaha. Dan salah satu netizen @solhot_bukan juga memberikan saran kepada Rocky Gerung untuk mengikuti prosedur yang dilaksanakan Jokowi ketika ada program sertifikat tanah, maka sodorkan sertifikat tersebut. Di sini artinya Bapak Jokowi lebih bijak dari Rocky yang orang pintar. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Rocky Gerung mengaku PT Sentul City sudah mulai mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengepung kediamannya di Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Lahan rumah Rocky Gerung memang sedang bermasalah. Setelah Sentul City mengklaim tanah tersebut, Rocky Gerung disomasi dan diminta segera angkat kaki dari kediamannya. Pihak Sentul City juga mengancam bakal merobohkan rumah Rocky Gerung secara paksa jika dirinya tidak segera keluar dari huniannya. Rocky Gerung mengatakan pengepungan ini sudah dilakukan sejak Senin 13 September 2021 kemarin. Alat berat itu disebar di beberapa titik yang tidak jauh dari rumahnya. Sementara itu, kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, juga membenarkan pengepungan rumah Rocky dengan alat berat yang diduga atas arahan subkontraktor Sentul City. Haris Azhar menyebutkan ada 2 alat berat yang mengepung rumah Rocky Gerung. Dan di sini, dasar somasinya juga sudah jelas bahwa Sentul City adalah pemegang hak sah atas bidang tanah tersebut. Haris Azhar, kok nggak paham soal ini ya? Sebagai kuasa hukum, harusnya dia studi dulu dong. Gak asal bicara kalau kliennya gak dapat surat itu. Lucunya, si Haris Azhar mengatakan bahwa Rocky sudah jadi penguasa absolut tanah serta bangunan. Halah, ngebacotnya kayak paling jago aja. Katanya Haris si EJW itu Rocky penguasa absolut. Kalau Rocky penguasa absolut, kenapa kalian malah mengemis-ngemis kepada pemerintah soal status tanahnya? Karmanya jelas banget kan, dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjilat Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi, mengemis-ngemis kasihan. Dasar mentalitas pengemis dungu. Tidak ada kata yang lebih hina lagi dari saya kepada Rocky Gerung, selain dasar Rocky lo, no Rocky no dungu. Tapi sekarang alat berat sudah ada. Apakah PT Sentul City akan menang atau si dungu lagi-lagi difur? Mau dihancurkan atau tidak pun, kita sudah melihat bahwa Rocky Gerung ini goblik. Dia berhasil didungu-dungukan oleh penguasa lahan setempat. Jadi selama ini jargon rakyat akal sehat akhirnya hancur lebur, berantakan, tidak bersisa. Mahal di malunya. Ayo dong, pembela Habib Rizik, pasang badan di depan ekskavator untuk membela Rocky, si manusia yang sebut kitab suci adalah fiksi. Bagaimana menurut Anda? Kabarnya mau hujan lagi. Awas kelelep Pak Gubernur DKI Jakarta. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Apakah kemarin di daerah Seawaders diguyur hujan? Saya mendapat informasi terpercaya bahwa kemarin secara serentak terjadi hujan di beberapa daerah, termasuk daerah di mana saya tinggal. Awalnya sih hujan turun rintik-rintik sebelum berubah cukup lebat yang bertahan sampai 2-3 lamanya.
Kondisi ini bagi saya agak mengejutkan karena rasanya belum lama kita menikmati musim panas dengan kondisi sumuk luar biasa pada siang harinya. Lah kok sesekali masih hujan saja. Beberapa hari ini langit juga terlihat mendung pada waktu-waktu tertentu, pertanda sewaktu-waktu hujan bisa turun membasahi bumi. Bicara soal hujan, biasanya kita mengingat dua daerah, yakni Bogor, yang dikenal sebagai daerah yang basah karena lebih sering hujan daripada panasnya. Masih nggak sih dikenal sebagai kota hujan? Dan satu lagi tentunya DKI Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jakarta ini sekalipun sedang dalam kondisi kering dan panas, tetapi mendadak bisa mendapat kiriman air secara gratis dan melimpah ketika Bogor terjadi hujan lebat sampai air sungai meluap. Tanpa permisi, air langsung dikirim saja memenuhi kali-kali yang ada di Jakarta, terutama yang sejurusan dengan aliran sungai yang ada di hulu sana. Dan kita semua tahu bahwa sampai detik ini program penanggulangan banjir sepeninggal Gubernur Ahok yang sempat diteruskan oleh Pak Jarot masih jalan di tempat alias tidak ada progres apa-apa. Mau membenahi juga rasanya sukar untuk diwujudkan karena dengar-dengar duitnya sudah menipis, kalau tidak bisa disebut sudah habis. Jangan-jangan duit yang ada di APBD Jakarta saat ini adalah hasil duit utangan dari pemerintah pusat. Selain itu, program pencegahan banjir, apapun namanya itu jelas membutuhkan rencana yang jelas, terukur, dan yang tidak kalah pentingnya didasari dari niat yang tulus untuk mencegah kembali tergenangnya wilayah ibu kota Indonesia itu setiap kali musim penghujan tiba, yang tentu saja persiapannya dilakukan jauh sebelum musim penghujan tiba. Kisaran bulan Mei sampai Agustus mungkin bisa dibilang waktu yang tepat jika mengingat bahwa April sampai Oktober biasanya secara umum curah hujan tidak akan tinggi. Itu kata guru sekolah saya dulu, yang semakin kesini rasanya sudah tidak akurat lagi dijadikan sebagai tolok ukur mengenai kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Namun, secara umum sedikit banyak masih bisa dipakai sebagai patokan awal, sambil berkonsultasi misalnya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sekedar ingin memastikan saja. Namun saya kok belum mendengar ada program lanjutan terkait normalisasi, naturalisasi, atau apapun sebutannya, supaya nanti ketika di Jakarta mulai dihajar banjir lagi, dampaknya tidak akan terlalu mengerikan seperti yang kerap terjadi selama 4 tahunan ini. Khususnya sejak Anies Sandi dilantik pada 2017 lalu. Melihat situasi ini saya hanya khawatir, apalagi membaca bahwa beberapa hari ini daerah Jakarta akan diguyur hujan lagi, yang kemungkinan diikuti hujan di daerah-daerah sekitar yang kerap mengirimkan air berlimpah secara gratis lagi. Jangan-jangan Jakarta bisa banjir nih, entah karena hujan yang mengguyur dari langit di atas Jakarta, maupun air kiriman dari daerah hulu termasuk Bogor tentunya. Dan kalau kemarin kita baru saja diremehkan oleh viralnya berita DKI 1 kecemplung got karena jalannya meleng, tidak fokus atau karena kebanyakan gaya, semoga saja kalau Jakarta sampai tergenang orang itu tidak sampai kelelap. Warga Jakarta masih membutuhkan kepemimpinan beliau, meski tidak jelas juga program dan hasil kerjanya kalau sudah urusan hujan, normalisasi sungai, dan penanganan banjir. Tapi nggak apa-apalah, beliau harus dijaga agar jangan sampai kenapa-kenapa karena Formula E masih belum jadi digelar. Uangnya juga masih belum jelas pertanggungjawabannya. Beliau juga butuh fisik dan mentalitas yang kuat kalau urusan kelebihan bayar nanti mendadak diperkarakan oleh KPK. Lalu mulai ada panggilan demi panggilan yang harus dipenuhi oleh pimpinan JKT58 itu. Makanya jangan sampai kelelep ya Pak. Setidaknya tunggu sampai masa jabatan Anda berakhir. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?